Jika akhirat baru ada setelah manusia mati, maka muncul pertanyaan yang sangat sederhana. Sekarang akhirat itu ada di mana? Apakah surga dan neraka belum ada? Apakah seluruh realitas akhirat menunggu manusia mati baru diciptakan? Bukankah akhirat itu qadim, yang tidak ada permulaan dan akhirnya? Sesungguhnya dunia dan akhirat berjalan paralel. Dunia yang universe dan akhirat yang metaverse. Keduanya membentuk paralel multiverse. Masalahnya, manusia terlalu sibuk dengan dunia yang terdiferensiasi, sehingga tidak menyadari bahwa realitas yang jauh lebih besar sedang berjalan bersamanya, yakni alam akhirat, alam qadim, alam singularitas, bertemunya awal dan akhir, zahir dan batin, alam yang tidak terikat oleh ruang, waktu, dan kausalitas materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mahmun Ajat Karimullah, pengampu channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Kami adalah pelaku tarekat qadim atau tarekat arwah yang tergabung dalam majelis zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, sehingga bahasanya tentu terkait dengan alam qadim. Dan bahasan kali ini yakni tentang semesta ini paralel multiverse, bahwa dunia ini berlapis dalam satu kesatuan yang disebut dengan universe. Akhirat yang metafisik pun berlapis, itulah alam metaverse. Dan ternyata dunia akhirat berjalan secara bersamaan, itulah paralel multiverse. Konsep ini sesungguhnya sudah banyak dielaborasi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi sesungguhnya para pelaku jalan sunyi, khususnya tarekat qadim, hal ini bukan lagi sekedar konsep, melainkan sebuah perjalanan yang nyata, atau tepatnya peristiwa empiris di alam qadim. Baiklah, agar penjelasannya lebih presisi, saya sampaikan slide berikut ini. Pemirsa, slide ini mungkin sering saya sampaikan, namun ini penting untuk memahami semesta yang paralel multiverse, dunia dan akhirat yang menyatu. Sebagaimana maqalah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Bahwa diri, jiwa, nafas atau kesadaran adalah hasil interaksi antara ruh, akal, kolbu, dan naluri. Dan kalau kita cermati, sesungguhnya jasad malah berada dalam penguasaan 4 komponen abstrak ini. Dan menariknya, ruh yang berasal dari alam akhirat, akal berasal dari alam dunia, demikian halnya naluri, namun dia menempati kesadaran metafisika infra, serta kolbu. Interaksi keempatnya ini menempati sebuah ruang yang berbeda. Inilah alam jiwa atau alam barzah. Kesalahan manusia memahami kematian terkait dengan kesadaran adalah ketika jasad ini telah tiada, telah mati, kita menganggap kesadaran kita memasuki alam yang berbeda, merasa tadinya di dunia kemudian masuk alam barzah, atau bahkan ada yang menganggap langsung ke alam akhirat, padahal tidak demikian adanya. Ada ataupun tidak ada jasad, kesadaran sesungguhnya menempati alam jiwa atau alam barzah. Ini adalah alam yang sama,
dia tidak pergi kemana-mana. Dan menariknya, ada kolbu yang berfungsi sebagai transducer atau interface dimensional. Peran kolbu inilah yang memungkinkan manusia bisa memasuki alam ruhani, alam kodim, alam metaverse, dan sekaligus ketika manusia berada di alam dunia ini, di alam yang universe. Inilah konsep dasar paralel multiverse. Betapa pentingnya peranan kolbu. Pemirsa, sesungguhnya inilah yang akan kami sampaikan terkait bahwa semesta ini adalah paralel multiverse. Atau bahasa sederhananya, dunia dan akhirat itu berjalan secara beriringan. Atau lebih bombastis lagi, bahwa akhirat bisa dialami saat kita di dunia ini. Bahwa semesta ini sifatnya gradatif dan dimensional. Kita fokus di gambar tengah ini, bagaimana konsep paralel multiverse, yang ini semuanya adalah terkait dengan energi, gelombang, dan frekuensi. Bahwa di alam tertinggi, di dimensi tertinggi, inilah dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha metafisika, yang maha kodim, yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak terdefinisi dan terdeskripsi. Seluruh hal tentang Allah di alam ini sifatnya undeskripsi. Namun apapun yang ada di semesta ini sesungguhnya adalah af'alnya dia. Kemudian di dimensi di bawahnya ada alam metafisika ultra. Inilah alam kodim, alam singularitas, alam tunggal yang bentuknya adalah nur, ruh, atau dalam bahasa fisikanya adalah kuantum. Ini disebut juga sebagai alam atas sadar. Dan perjalanan akhirat itu semuanya ada di wilayah ini. Metafisika ultra atau alam atas sadar pada hakikatnya adalah kontranya alam fisika. Artinya, segala sesuatu yang tidak ada di dunia ini, inilah alam akhirat. Pada dimensi berikutnya, kita mengenal alam dunia yang sifatnya diferensial, yang bisa ditangkap oleh akal dan virtual manusia, oleh panca indera manusia. Dan ini disebut dengan alam sadar. Dan manusia pada hakikatnya hidup di garis biru ini, di alam fisik ini. Di alam ini berlaku hukum kausalitas materi atau hukum sunatullah. Dan kemudian ada satu alam lagi, namun ini tetap berada di dunia, alam imateri rendah atau alam bawah sadar. Kita bisa juga mengenal sebagai metafisika infra. Namun yang berbahaya, di ujung akhirat tertinggi, di alam maha kodim, di sini ada Tuhan, tetapi di ujung paling bawah ini, di alam metafisika infra pun ada Tuhan. Inilah Tuhan bawah sadar, Tuhan diri, Tuhan ego, Tuhan materi. Ini sering manusia terjebak di alam ini. Karena semesta ini sifatnya dimensional, dan masing-masing dimensi mempunyai hukum kausalitas sendiri, maka hubungan manusia yang berada di alam fisik tidak mungkin bisa langsung bersambung dengan Allah di alam maha metafisik tanpa melalui ultrastruktur. Itulah yang oleh Tesla dinyatakan di luar ruang dan waktu serta materi. Hanya ada 3 terminologi, energi, frekuensi, dan getaran. Dan oleh karenanya, kami dalam Tarekat Kodim memahami apa itu ultrastruktur ruhani, yang biasa disebut dengan sistem wasilah, yaitu kebersambungan ruh manusia di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena hanya melalui ruh entitas qadim dalam diri manusia yang memungkinkan bersambung dengan Allah. Dan persambungan itu sifatnya gradatif, di mana Allah sebagai sang kausa prima, sumber dari segala sumber, untuk bersambung dengan manusia, beliau harus melalui utusannya, yaitu Ruh Rasul. Ruh Rasul adalah frekuensi ilahiyah, frekuensi Tuhan, channel of God. Dan ini fungsinya sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi, yang mempersambungkan antara Allah dengan manusia di dunia ini. Dan di dunia ini Tuhan selalu menghadirkan manusia-manusia pilihan, hamba-hamba yang disucikan ruhaninya, yang bisa mengenali frekuensi Tuhan ini. Dulu namanya Nabi, tapi Nabi telah khatam, dan di setiap waktu dan zaman selalu ada manusia ini. Bisa Rasulun min anfusikum, bisa ulil amri minkum, bisa waliya mursida. Pada intinya ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Fungsinya sebagai transmitter, sebagai cantolan, sebagai tempat untuk mempersambungkan. Dan umat pasti tidak mengenali frekuensi ini. Oleh karenanya, umat di sini bisa menginduksi kepada transmitter, kepada nabi, atau kepada seorang guru mursyid. Oleh karenanya, ketika umat ingin berhubungan dengan Tuhan yang Maha Tinggi, harus melalui sang transmitter itu, sehingga menjadi mutlak kita di dunia ini menemukan seorang guru mursyid. Bagaimana hubungan semesta ini paralel multiverse? Pemirsa, ini saya coba menggambarkan secara umum bagaimana pola hubungan antar dimensi. Dari dimensi yang laisa kamitslihi syai'un di alam ketuhanan, di alam qadim, dengan dimensi alam qadim yang bentuknya ruh atau cahaya, serta dimensi di alam dunia ini yang sifatnya materi. Yang pertama misalnya tentang kalamullah. Kalamullah di alam ketuhanan tentu sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Kemudian diturunkan ke alam qadim, ini bentuknya sudah ruh atau nur, yakni gelombang yang mempunyai makna. Dan oleh manusia-manusia pilihan, yakni yang disucikan ruhaninya, bisa menyentuhnya dan bisa membacanya. Kemudian di alam dunia ini bisa dibacakan, bisa mewujud menjadi bahasa manusia. Dan kita mengenal berbagai kitab suci. Seperti itulah pola hubungannya. Kemudian berikutnya masih tentang pewahyuan. Kita mencoba menghubungkan antara peristiwa asbabul nuzul dan turunnya ayat. Bahwa sesungguhnya ayat itu tidak harus ada asbabul nuzulnya. Tidak seperti itu hubungannya. Karena hubungan antara alam qadim dan alam dunia ini sesungguhnya didahului oleh alam qadim ini. Namun terkadang Nabi perlu pembuktian yang lebih presisi. Beliau sudah membaca informasi di alam ruh ini, namun belum bisa mengekstrak dalam bahasa teknis di alam dunia ini. Sehingga kadang beliau perlu konfirmasi dari kejadian yang ada di alam dunia ini. Inilah yang namanya asbabun nuzul. Tiba-tiba beliau bertemu dengan sebuah kejadian, dengan sebuah peristiwa. Akhirnya gelombang yang beliau baca di alam ruh ini menjadi keyakinan yang lebih nyata. Oh, yang dimaksud dengan gelombang ruh yang saya baca ternyata sejalan dengan kejadian yang ada di sekitar beliau. Jadi seperti itu hubungan antara ayat dengan asbabul nuzul. Jadi
tidak harus ada asbab kemudian nuzul. Bahkan tanpa asbab pun ayat ya bisa nuzul gitu. Berikutnya terkait pola hubungan, terkait dengan hukum yang berlaku di masing-masing dimensi. Di alam Maha Qadim ini tentu segala sesuatu sumbernya dari Allah. Dia sang kausa prima, tetapi sifatnya tetap saja tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Namun ketika turun di alam Qadim, maka hukum yang berlaku di sini adalah kausalitas ruh atau kausalitas nur. Sebagaimana contoh yang tadi, untuk dapat membaca Quran Qadim, maka seseorang harus mengenali frekuensi ilahiyah dan harus dalam kondisi ruhnya yang suci, jiwanya yang bersih, dan Tuhan menghendakinya, maka dibacakanlah Al-Quran atau ayat-ayat Tuhan. Dan segala sesuatu yang ada di dunia ini mengikuti hukum sunatullah, hukum sebab akibat, yang terikat oleh hukum fisik, hukum kimia, hukum biologi. Ketika air dipanaskan pada suhu 100 derajat, maka ikatannya menjadi terputus dan menguap menjadi hidrogen dan oksigen. Itu adalah sunatullah. Jadi seluruh yang berada di areal fisik ini yang bisa dibaca oleh akal dan pembaca virtual, semuanya mengikuti hukum sunatullah. Masing-masing dimensi mempunyai hukum dan kausalitasnya sendiri-sendiri. Namun pada prinsipnya sungguhnya seluruhnya merupakan afalnya Allah. Inilah semesta ini bekerja dalam sistem energi dan gelombang. Dan ini semuanya mempunyai frekuensi. Kita tahu seluruh entitas yang ada di dunia ini, di semesta ini, semuanya bergetar dengan frekuensi tertentu. Dan semuanya tersambung dengan Sang Maha Metafisika. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana manusia ini sesungguhnya bisa hidup secara paralel multiverse. Manusia hidup di dalam dunia ini, namun kesadarannya berada di alam metafisika ultra, di alam akhirat ini. Kita ambil contoh peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad, bahwa secara lahiriah tubuhnya Nabi Muhammad dia berada di Mekah itu, di rumahnya beliau. Yang diperjalankan adalah ruhaninya, kesadarannya. Kesadarannya bisa melenting ke alam akhirat. Dan beliau bisa mengenali di alam akhirat itu ternyata masing-masing mempunyai lapisan-lapisan. Dan karena ini alam metafisika, maka kita sebut dengan metaverse, metafisika yang berlapis-lapis. Dan beliau bisa mengenali itu. Ada lapisan yang paling rendah, beliau menyebutkan sebagai lapisan Nabi Adam, kemudian ada Nabi Isa, Nabi Nuh, sampai yang terakhir adalah Nabi Ibrahim. Itu adalah lapisan-lapisan atau makom dimensi di alam metafisika ultra, di alam Qadim. Jadi bukan peristiwa sebagaimana di dunia ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, kemudian saling bercerita, dengan Nabi Musa saling dialog. Itu tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidak pernah berjumpa dengan Nabi Adam, mana kenal secara wajahnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan memakai bahasa apa, masing-masing berasal dari bangsa yang berbeda. Tetapi semua kejadian Mi'raj, semua pertemuan itu adalah kejadian dalam kesadaran diri Nabi Muhammad. Seperti itu, ini alam tunggal, ini alam singular. Ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang banyak di komentar yang sangat bertubi-tubi. Apakah Anda bertemu dengan
Kiai Nur yang dari Cirebon, karena katanya beliau adalah sering sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad. Artinya, pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa yang bertanya tidak paham alam singularitas. Ini alam tunggal, ini alam tentang diri sendiri. Perjalanan akhirat adalah perjalanan tentang diri sendiri. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 94, yang ada peristiwa subjek predikat objek, ada peristiwa tukar menukar, ada peristiwa dialog, itu hanya ada di alam dunia ini. Di sini tidak ada, ini alam tunggal. Yang ada hanyalah kesadaran, yang ada hanyalah frekuensi. Semoga jelas ya, karena ini kemarin saya di kampung juga ditanya seperti itu juga. Ketika saya bicara tentang alam akhirat, saya berbicara tentang kitabnya Imam Ghazali. Saya ditanya, apakah Anda ketemu dengan ruhnya Imam Ghazali? Nah, alam akhirat bukan seperti alam dunia, dan yang bertanya seperti itu artinya dia bukan seorang pejalan rohani. Dia masih memakai logika di alam diferensiasi, di alam fisik ini. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya, bahwa manusia sesungguhnya ketika ruhaninya sudah diaktifasi, dia bisa berjalan di alam akhirat saat berada di dunia ini. Jadi akhirat itu tidak harus menunggu kematian fisik, karena itu hal yang berbeda. Ketika kesadaran kita berada di dalam kesadaran akhirat, maka kita bisa menyelesaikan mulai dari barzah, hari berbangkit, padang mahsyar, hisab, neraka, surga, itu bisa dialami ketika masih berada di alam dunia ini. Dan kebetulan saya juga dijabri juga oleh para komentator itu ya. Dia menyatakan tentang Quran surat Hud, tentang surga dan neraka, itu semuanya ada di dunia ini. Benar ayat itu, tetapi ketika kesadaran kita sudah paralel multiverse, ketika kita hidup di dunia, tetapi kesadaran ada di alam akhirat. Kalau hanya sekedar membaca ayat, oh iya, ternyata surga dan neraka itu kekal ketika dunia ini masih ada. Kurang lebih seperti itu ayatnya itu. Sehingga disimpulkan bahwa surga dan neraka ada di dunia. Tetapi kalau saya balik bertanya, di alam dunia ini yang sifatnya subjek predikat objek, saya tanya, di mana surganya sekarang, di mana nerakanya? Pasti tidak bisa menjawab. Karena ini alam fisik, alam diferensiasi, bercerita tentang alam singular yang metafisika ultra, yang sifatnya nur atau ruh, alam tunggal, ya tidak mungkin ketemu. Untuk memahami surga yang di alam qadim ini, kesadaran kita harus berada dalam kesadaran metafisika ultra, kesadaran ruh atau kesadaran qadim. Sungguhnya itu, makanya ada maqalah masyhur dari Mbah Mun, apapun yang Anda katakan tentang Tuhan, pastilah benar ketika berada dalam dimensinya. Dan apapun yang Anda nyatakan tentang Tuhan, pasti salah ketika tidak berada dalam dimensinya. Maka sejalan dengan hal ini, ketika kita bicara di alam fisika, ya kita pakai logika, kausalitas sunatullah, kausalitas fisik. Ketika kita berada di alam qadim, kausalitasnya kausalitas ruh atau nur. Dan ketika kita berada di alam ketuhanan, ya sudah, ini semuanya kausa prima. Apapun kejadiannya merupakan af'alnya Allah. Demikian. Pemirsa, dunia hanyalah satu universe kecil dalam sistem realitas yang jauh lebih besar. Akhirat adalah metaverse kesadaran yang berjalan paralel dengan dunia ini. Ketika keduanya dipahami sebagai satu sistem, kita sebenarnya hidup di dalam paralel multiverse.
Masalahnya bukan apakah akhirat ada atau tidak. Masalahnya adalah apakah kesadaran manusia mampu menembus batas dunia. Dan kunci untuk menembus batas itu tidaklah cukup hanya pengetahuan intelektual, pun tidak cukup hanya sekedar ritual dogmatis, melainkan kesadaran ruhani. Dan hanya melalui ruh entitas kodim dalam diri manusia yang dapat menembus universe dunia menuju realitas yang lebih luas, yakni paralel multiverse. Bahkan dalam tarekat kodim, kita seharusnya menyelesaikan seluruh urusan akhirat selagi masih ada di dunia ini. Ketika kita buta semesta yang multiverse saat hidup di dunia ini, maka pastilah di akhirat kita akan lebih tuli, buta, lagi tersesat. Kuncinya hanya satu, aktivasi ruhani Anda untuk mengenali dan diperjalankan di paralel multiverse saat ini, saat hidup di dunia ini. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.